banyak sekali persoalan-persoalan yang terjadi di negeri ini, termasuk kebijakan-kebijakan pemerintahan rejim Jokowi yang sama sekali tidak pro kepada rakyat. Dan tentu saja banyak sekali persoalan-persoalan kebijakan-kebijakan Jokowi yang membuat rakyat Indonesia sakit hati. Dan tentu saja ini menjadi evaluasi kita semua, termasuk kita bahas juga terkait masalah aksi daripada Aliansi Aksi Juta Buruh yang kemarin juga aksi di depan Kementerian Keuangan dan Kementerian Perdagangan. Ini semua terjadi, kita juga publik juga menjadi heran karena kok di akhir-akhir masa jabatan Presiden Jokowi kok makin banyak problem. Ya kan, terakhir kemarin juga tentang masalah pusat data nasional yang jebol. Ini apa-apa di rejim Jokowi ini banyak banget jebolnya. Pusat data nasional jebol, ya kan, APBN jebol, BUMN jebol, ya kan, pajak jebol, ya kan, utang luar negeri jebol. Jadi aduh, memang rezim Jokowi ini memang penuh dengan kekacauan dan kegaduhan aja ini. Di akhir periode masa jabatan ini terus kegaduhan, muncul kegaduhan baru, timbul kegaduhan baru, silih berganti. Mulai persoalan Omnibus Law, persoalan putusan MK, kemudian bagaimana korupsi yang pencurian nikel, timah yang melibatkan kerugian negara ratusan bahkan ribuan triliun. Belum lagi apalagi ini hutang yang meroket sampai 8.000, tambah lagi beban utang 800 triliun, ya kan, ditambah lagi banyaknya program-program kerja yang tidak jelas yang akan dilaksanakan oleh Jokowi. Kemarin tambah lagi jebolnya pusat data nasional, ya Allah. Aduh, memang ini rejim Jokowi ini menteri-menterinya lu kerjanya apaan aja gitu loh, ya kan. Padahal anggaran Menkominfo itu 700 miliar. Itu dipakai apa? Masa data? Udah tahu ini data, pusat data nasional ini merupakan data-data kita. Rakyat Indonesia ini berikut dengan beberapa instansi atau kementerian, lagi-lagi tidak bisa dijaga. Jebol lagi, jebol lagi. Ini jangan-jangan nih, saya patut menduga ini, data nasional ini sengaja dijebol oleh hacker itu, kemudian minta imbalan 8 juta dolar. Kata Menkominfo, si Ari itu yang ketua Projo itu bilang alhamdulillah masih motif ekonomi. Ini menteri goblok amat, emang nggak jauh beda dengan presidennya, sama gobloknya. Lu kok data dijebol kok alhamdulillah, di mana-mana orang bilang innalillahi. Aduh ya Allah, ini bego banget ini menteri-menterinya. Kemarin juga, ya kan, keluarin Permendak, keluarin Permen nomor 8 buat hantam industri tekstil kita. Nggak lama kemudian Luhut ngomong akan mendatangkan investor dari Cina yang akan membangun pabrik tekstil besar-besaran di Indonesia. Ini kalian ini benar-benar, kalian itu dipilih bela rakyat apa bela siapa sih? Gue bingung deh. Lihat ini rejim Jokowi yang sontoloyo ini. Oh, kamu bikin kebijakan goblok amat, ya Allah, ya kan. Ini dosa apa rakyat Indonesia sehingga dapat presiden kayak Jokowi gitu loh, ya kan. Bertubi-tubi cobaan diberikan kepada rakyat Indonesia hari ini, ya kan. Tidak, cyber juga tuh, badan cyber juga dijebol juga data-datanya oleh hacker. Ini padahal dia badan cyber nasional gitu loh, ya kan. Ini kok kita, aduh ya Allah, lemah banget pendataan. Padahal ini hari gini ahli-ahli IT di Indonesia itu bejibun. Banyak sekali. Bahkan ada beberapa anak-anak masih di bawah umur yang bisa memberikan kemarin yang dapat hadiah 100 juta ribu US dollar dari Google karena benerin masalah celah-celah kegagalan dari apalagi ini program-program yang dikeluarkan oleh Google. Malah dikasih duit, ya kan. Hacker-hacker Indonesia juga handal juga, banyak jago-jago. Pertanyaan kenapa nggak diberdayakan? Inilah akibatnya karena Jokowi ini milih menteri-menteri ini nggak jelas latar belakangnya, kemudian memimpin sebuah kementerian sestrategis informatika.
komunikasi dan informatika. Pantesan aja sekarang ini jalur apa ini loading seluler kita ini punya Telkom, loadingnya lambat gitu loh, nggak kayak di luar negeri. Ini lelet, ada beberapa daerah lelet, ya kan? Akhirnya masyarakat kena klaim. Tambah lagi ini, datanya dijebol, memalukan. Sungguh ini amat memalukan. Karena itu tadi pilih menteri berdasarkan loyalitas tim sukses. Ya kan, karena jago main buzzer. Ya kan, ya kelola buzzer sama kelola data nasional beda tuh. Ini gimana sih Pak Jokowi? Milih menteri acak adul kayak gini, enggak, bukan ahlinya. Akhirnya apa? Kementerian ini menjadi amburadul. Ditambah lagi jajaran-jajaran kementeriannya juga goblok semua. Anggaran 700 miliar. Masa pakai Windows? Aduh. Musingkan, ya kan? Tambah lagi, ya kan? Menteri Pendidikan dari bos Grab, ojol. Bos ojol jadi menteri pendidikan. Ya maka berantakan pendidikan Indonesia gitu loh. Lu lihat ya sekarang perguruan tinggi pada bisnis semua. Sekolah kurikulum ngawur, nggak karu-karuan. Ya yang megang harusnya itu minimal pakar-pakar pendidikan, minimal pakar pendidikan, ilmu sekolah dasar, menengah dan menengah pertama, menengah atas gitu loh. Dan menengah, aduh ya Allah, emang Jokowi ini milih menteri asal-asalan aja, ya kan? Udah nyesal lagi ini malah menteri pertahanan disuruh tanam singkong. Ini aduh. Ini makin kacau ini rejim Jokowi ini. Bener-bener dah. Ini rakyat Indonesia ini nggak bisa biarin rejim seperti ini terus berkuasa. Dan dia lucunya lagi nggak pernah peduli dengan urusan-urusan begini. Data mau jebol, APBN mau jebol, ya kan? BUMN juga utangnya jebol, korupsinya banyak yang jebol, ya kan? Gak bakalan. Dia lagi sibuk untuk bagaimana menjadikan anak sulungnya jadi calon gubernur, wakil gubernur. Maaf, calon gubernur atau wakil gubernur. Ya kan, gak mikirin dia persoalan mau amburadul apapun negeri ini, ya kan? Impor ugal-ugalan, ya kan? Tambah lagi yang megang menteri agama dari ormas, ya kan? Akhirnya apa coba? Kuota haji reguler banyak dijual, haji kita banyak berantakan penyelenggaraannya. Banyak yang kecewa. Karena kenapa? Kuota haji reguler ternyata dijadikan kuota ONH+. Aduh, bisnis lagi. Jadi, aduh, ini menteri kita ini pedagang semua. Kali ini nggak ada berhikmat kepada rakyat gitu loh. Nggak ada yang berhikmat. Inilah bukti Jokowi ini yang kasih contoh demikian. Sehingga wajar menterinya kelakuannya kayak Jokowi. Gitu loh. Dan satu lagi yang pastinya, ini pasti apapun kesalahan menteri, saya tidak terlalu salahkan menteri-menterinya ini 100%. Karena Jokowi pernah berstatement, tidak ada visi misi menteri. Yang ada adalah visi misi presiden. Nah itulah. Inilah. Jadi sudah tergambar sudah kondisi republik ini yang makin di sini makin banyak lah kasus-kasus yang aneh-aneh gitu loh yang muncul. Dan juga hari ini persoalan di mana terjadi kondisi rakyat kita, bangsa Indonesia ini sudah hancur secara politik, ekonomi, dan hukum. Isu data jebol, terus tambah lagi kemarin korupsi yang merajalela, terus tambah lagi nih hari ini juga rame juga nih persoalan nasab-nasab oleh terjadi pertikaian antara Habib dengan Kiai, ya kan, persoalan nasab. Padahal persoalan yang mendasar hari ini adalah persoalan demokrasi, persoalan ekonomi, persoalan lemahnya penegakan hukum, persoalan bagaimana politik kita ini hanya dikuasai oleh ketua umum partai politik. Ini luar biasa dampak sistemik, tapi yang terjadi malah rakyat kita disibukkan dengan isu-isu nggak karu-karuan gitu loh, yang tidak jelas substansi. Jadi dalam kesempatan ini saya meminta juga kepada rakyat Indonesia dan komunitas kepada menyelesaikan isu-isu substansi kita, isu-isu ekonomi, isu-isu penegakan hukum yang lemah, juga terhadap hancurnya sistem perpolitikan kita di tanah air karena akibat amandemen Undang-Undang Dasar 45. Itulah yang harus diselesaikan karena kita harus sama-sama semua bekerja untuk dalam rangka menyelamatkan bangsa dan negara kita ini dari ketidakbejusan Presiden Jokowi ini dalam hal tata kelola negara. Aduh, miris bener ya. Ini akhirnya data kita itu diperjualbelikan, enak aja ngomong. Ya bisa jadi juga itu juga memang sengaja karena mungkin data-data korupsi, data-data apalagi ini apalagi pejabat-pejabat yang terlibat judi online, yang ikutan main judi online,
pejabat-pejabat yang korupsi melakukan money laundry itu mungkin bisa jadi juga itu menjadi sebuah, tapi satu intinya bahwa dari kesemua kejadian-kejadian besar ini, inilah bukti kegagalan rezim Jokowi. Sekali lagi, ini kegagalan rezim Jokowi dalam rangka menjaga tumpah darah rakyat Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan mensejahterakan rakyat Indonesia. Ini gagal sudah. Gagal total. Jadi Jokowi sudah gagal total selama 10 tahun ini, kerjanya hanya menciptakan politik dinasti, yaitu menjadikan anaknya menjadi wakil presiden, kemudian menjadikan menantunya jadi wali kota, dan sebentar lagi akan diusung menjadi calon gubernur Sumatera Utara, dan sekarang lagi sibuk mendukung anak bungsunya untuk menjadi calon gubernur atau wakil gubernur di pilkada tahun ini. Jadi sudahlah. Jadi Jokowi ini nggak bakal mikirin. Jadi saatnya rakyat harus sadar bahwa kita rakyat harus sepakat untuk turun bersama-sama, melakukan kritik keras. Dan kalau perlu kita mendesak kepada DPR RI dan DPR RI untuk segera memasgulkan Jokowi. Ya kan? Belum persoalan udah terlalu banyak lah. Udah nggak karu-karuan lah ini bangsa ini dipimpin oleh rezim Jokowi-nya. Kita akan terus bergerak, kita akan terus menyuarakan perjuangan-perjuangan rakyat ini sampai rakyat yang menang. Jangan kembali pulang sebelum kita yang menang. Ah, itu dia tuh lagu yang suka diputar di Mokom, dan itu akan kita wujudkan. Dan insya Allah nanti dalam waktu dekat ini kita akan mencoba untuk berkonsolidasi lagi untuk menghimpun kekuatan-kekuatan rakyat dan melakukan gerakan-gerakan rakyat yang lebih besar lagi demi memperjuangkan hak rakyat Indonesia yang gagal diwujudkan oleh rezim Jokowi. Itu saja dari saya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup rakyat Indonesia yang melawan.